datang di pembelajaran fisika SMA 1 Kuantan. Yuk simak materi berikut ini. Sekilas tentang alat ukur panjang. Alat ukur besaran panjang atau disingkat panjang dalam fisika dapat terdiri atas beberapa jenis mulai dari meteran lipat, mistar 1 meter, mistar 30 cm, jangka sorong, sampai dengan mikrometer sekrup. Batas ketelitian pengukuran dari alat ukur panjang sangatlah bervariasi bergantung pada kebutuhan. Meteran lipat dan mistar 1 meter misalnya memiliki batas ketelitian sampai 1 cm. Kemudian jangka sorong. Ini adalah gambar jangka sorong dan ini adalah mikrometer sekrup. Kita masuk pada mistar. Sekilas tentang mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian hingga 0,5 mm. Mistar yang sering digunakan di laboratorium maupun yang digunakan oleh siswa pada umumnya memiliki batas ukur hingga 30 cm dengan skala terkecil 1 mm. Secara umum, bagian mistar dapat digambarkan sebagai berikut ini. Ini adalah titik nol. Titik nol mistar yang diletakkan pada salah satu ujung benda yang diukur. Mistar ini punya skala dari 0 sampai 30 cm. Batas ukurnya 30 cm. Satuannya cm. Cara membaca hasil pengukuran dengan mistar. Untuk membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mistar, langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Pastikan sekali bahwa titik nol skala mistar telah berimpit dengan pangkal benda yang diukur panjangnya. Perhatikan gambar ini. Amati skala yang berimpit dengan ujung benda yang satunya lagi. Skala yang berimpit ini menyatakan hasil pengukuran panjang benda yang diukur. Ya, ini pangkal pensil atau benda berimpit dengan 0. Sedangkan ujung pensil berimpit dengan skala 9,9. Jadi 9 angka yang terbaca, sedangkan angka yang melebihi skala adalah 9 skala, berarti hasilnya adalah 9,9. Mikrometer sekrup. Sekarang kita masuk pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang mikrometer sekrup. Sekilas tentang mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Mikrometer sekrup sering digunakan untuk mengukur tebal kertas, diameter kawat, tebal plat tipis yang pada umumnya memerlukan tingkat ketelitian 0,01 mm. Seperti halnya jangka sorong. Mikrometer sekrup terdiri atas A. Rahang tetap
yang berisi skala utama yang dinyatakan dalam satuan milimeter. Panjang skala utama mikrometer sekrup pada umumnya mencapai 25 mm dengan skala terkecil 0,5 mm. B. Poros berulir yang dipasang pada silinder pemutar yang disebut juga dengan bidal. Pada ujung bidal terdapat garis skala yang membagi menjadi 50 bagian yang sama yang disebut dengan skala nonius. C. Rahang geser yang dihubungkan dengan bidal yang digunakan untuk memegang benda yang diukur bersama dengan rahang tetap. Perhatikan bagian-bagian daripada mikrometer sekrup tadi. Ini rahang tetap, tidak bergerak. Rahang geser ini dia maju maupun mundur, ini tergantung pada putaran bidal ini. Bidal sebagai pemutar. Nah, ini disebut dengan skala utama. Ini disebut dengan skala nonius. Dari 1 skala sampai 50 skala. Roda bergigi atau pemutar kecil. Ini dia. Itu bagian-bagian daripada mikrometer sekrup. Lanjut. Jangka sorong. Sekilas tentang jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Banyak sekali jangka sorong yang telah beredar di pasaran. Secara umum jangka sorong dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm, 0,05 mm, dan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,02 mm. Walaupun jangka sorong dapat memiliki tingkat ketelitian yang berbeda, namun secara umum jangka sorong terdiri atas 2 bagian penting, yaitu A. Rahang tetap yang mempunyai skala dalam sentimeter yang disebut skala utama. Pada umumnya skala utama jangka sorong berkisar antara 10 sampai 25 cm. B. Rahang geser yang berisi skala dalam milimeter yang disebut dengan skala nonius atau vernier. Keunggulan penggunaan jangka sorong adalah mampu mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman tabung dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 mm sesuai ketelitian jangka sorong yang digunakan. Ini spesifikasi tentang jangka sorong tadi. Rahang tetap, rahang geser. Ini antara rahang tetap dengan rahang geser, ini tempat pengukur diameter luar. Ini tempat mengukur diameter dalam. Ini skala utama. Ya, ini skala utama. Dari 0 sampai 10 cm. Ini skala nonius. Dan ini adalah untuk mengukur kedalaman suatu tabung. Oke.
Menentukan tingkat ketelitian jangka sorong. Pada kenyataan, untuk jangka sorong yang memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm memiliki panjang skala Nonius 9 mm yang dibagi menjadi 10 bagian. Sedangkan untuk jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 mm memiliki panjang skala Nonius 19 mm yang dibagi menjadi 20 bagian. Jadi, ketelitian jangka sorong dapat dinyatakan dengan persamaan. Jadi, ketelitian sama dengan skala terkecil pada skala utama dibagi dengan skala Nonius. Ketelitian sama dengan skala terkecil pada skala utama dibagi dengan skala Nonius. Itulah tingkat ketelitian daripada jangka sorong. Cara menggunakan jangka sorong. Jangka sorong pada umumnya digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu tabung. Untuk menggunakan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengukur panjang benda dan diameter luar. Perhatikan gambar dan ilustrasi pada animasi langkahnya. Ambil benda yang akan diukur dan ambil jangka sorong yang digunakan untuk mengukur benda tersebut. Kemudian geser rahang geser sedemikian sehingga benda yang akan diukur dapat masuk di antara kedua rahang, di antara rahang tetap dan rahang geser. Terus letakkan benda di antara kedua rahang jangka sorong. Lanjut, geser rahang geser sehingga benda yang diukur terjepit di antara kedua rahang dan baca hasil pengukuran Anda. Nah, ini gambar untuk mengukur diameter luar. Ini diameter luar sebuah bola. Ya. Jadi cara membacanya di sini ada angka 2 yang terbaca yang melebihi skala menjelang ke angka 0. Jadi skala utama terbaca 2, 1, 2, 3, 4, 2,4 ditambah dengan skala Nonius yang berimpit dengan skala utama. Jadi hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala ketelitian dikali dengan skala Nonius. Di sini 2,4 ditambah Noniusnya angka 2 yang berimpit, berarti 2,42 bacaannya. Iya. Mengukur diameter luar. Caranya sama dengan yang tadi. Lanjut. Ini dia cara mengukur diameter. Ini cara mengukur diameter bagian dalam, Ini cara mengukur diameter bagian dalam. Cara membaca skalanya sama dengan yang tadi. Itu skala utama ditambah ketelitian dikali skala Nonius yang terbaca. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh soal dan penyelesaian yang berhubungan dengan alat ukur panjang, mikrometer skrup, jangka sorong, maupun mistar. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal dalam pengukuran panjang. Nomor 1,
Untuk mengukur panjang sebuah benda dapat digunakan alat ukur mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Batas ketelitian ketiga alat tersebut berturut-turut adalah A. 1 mm, 0,1 mm, dan 0,01 mm. B. 0,1 mm, 0,01 mm, dan 0,02 mm. C. 1 cm, 0,1 cm, dan 0,01 cm. D. 0,5 mm, 0,05 mm, dan 0,05 mm. E. 0,05 mm, cm, 0,005 cm, dan 0,005 cm. Nah, jawaban yang benar adalah option A. Nah, itu dia. Kita lihat tutorialnya. Ini skala 6 ya. Terus mistar memiliki batas ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Lanjut, jangka sorong ya. Ini disebut dengan skala utama, dan yang ini di Ranggeser ini ada skala di situ disebut dengan skala Nonius. Ketelitian daripada jangka sorong ini kita lihat ya, 0,01 cm atau 0,1 mm. Mikrometer sekrup. Nah, ini kita putar ya. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian ini disebut dengan skala tetap atau skala utama. Ini disebut dengan skala putar atau skala Nonius. Oke. Nah, batas ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Secara urut, batas ketelitian ukur panjang adalah mistar 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, mikrometer sekrup 0,01 mm. Kembali ke soal. Kita masuk soal kedua. Sekarang kita menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan jangka sorong ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Diameter kelereng tersebut adalah A 1,44 cm, B 1,54 cm, C 1,58 cm, D 1,88 cm, E 2,52 cm. Kita lihat skala utama. Skala utama pembacaannya 1,5. Terus ditambah dengan skala Nonius yang berimpit dengan skala utama 1, 2, 3, 4. Berarti 1,54. Setelah dikali dengan ketelitian jangka sorong 0,01 cm. Oke. Kita kembali ke bentuk lain.
Oke, tutorial dulu. Kita lihat tutorialnya dulu. Ya. Angka 1, perhatikan angka 0 pada skala Anonius. Skala pada bagian bawah, ini dia. Perhatikan ini. Ya. Langkah kedua, perhatikan pada skala utama angka berapa yang paling dekat dengan angka 0 pada skala Anonius. Itu angka 4. Nih. Angka 4. Ya. Bagus. Angka 4 adalah angka yang paling dekat dengan angka 0 pada skala Anonius. Maka angka pertama hasil pengukuran adalah angka 4. Lanjut. Di belakang angka 4, silakan Anda beri tanda koma. Ya, beri tanda koma. Terus langkah berikutnya, ada berapa garis skala antara angka 4 dan angka 0? Antara angka 4 dan angka 0 ada berapa skala? Ini dia. 4 skala. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini 5 di sini ya. 5 nih. Iya, 5 skala. Bagus, jadi ada 5 garis skala setelah angka 4. Maka angka kedua hasil pengukurannya adalah angka 5. Bagus, terus perhatikan angka 0 pada skala bawah ke kanan. Pada garis skala yang keberapa berimpit dengan skala atas. Jadi kita cari skala Anonius yang berimpit dengan skala utama. 1, 2, 3, 4. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bagus. Jadi skala yang berimpit adalah garis skala yang ke-6 pada skala Anonius. Kesimpulannya, hasil pengukuran jangka sorong pada gambar di bawah ini dibaca 4,56. Lanjut. Ya. Perhatikan itu. Nah, nih. Kita koreksi. Berarti nilainya 4,4. Lanjut lagi. Berapa? 10, berapa? 10, 1, 2. Berarti 12. 12, berapa? Yuk kita lihat. 12,7. Karena angka 7 ini yang berimpit dengan skala utama. Lanjut. Ini 10, 19. Ini dibaca 19,00. Iya. Oke. Ini cara membaca alat ukur jangka sorong. Yang ketiga. Gambar di bawah ini menunjukkan posisi skala utama dan skala Anonius sebuah pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong. 1, 1,1. Ya, ini dibaca 1,1. Setelah itu kita cari angka yang berimpit setelah angka 0. Ya, 5. Berarti 1,15. Ya. Untuk lainnya, kita lihat di sini. Kita masuk ke soalan nomor 4 menggunakan mikrometer sekrup. Gambar berikut menunjukkan skala pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Panjang pengukurannya adalah A 3,47 mm, B
B 3,52 mm, C 3,62 mm, D 3,90 mm, E 3,97 mm. Kita lihat skala tetap atau skala utama 3, kemudian diberi tanda koma, lihat angka bawahnya setengah, jadi 3,5. Pada skala selubung atau skala nonius 45, 46, 47, berarti 3,97. Oke, ini dia cara membaca alat ukur mikrometer. Angka berapa yang paling dekat dengan skala putar? Angka 3. Ini cara membacanya. Klik. Nah, sekarang klik angka berapa pada skala putar yang berimpit dengan skala tetap. Nah, ini dia. 44. Berarti ini oke, jadi hasil pengukurannya adalah 3,44. Coba dengan yang lain. Angka berapa yang paling dekat dengan skala putar? Angka 2. Kita klik angka 2. Ya. Terus, bagus. Setelah angka 2, ada berapa jumlah garis skala pada bagian bawah? Silakan klik. Setengah. Jadi 2,50. Terus kita tambahkan dengan angka yang berimpit antara skala putar dengan skala tetap atau skala utama. Ini dia. 44. Jadi 2,50 tambah 44 atau 0,44. Berarti 2,9. Nah, berapa jumlahnya ini? 94. Coba lagi. Iya. Putar bagian ini dengan menggunakan mouse Anda. Kita putar. Iya. Kita lihat pembacaan mikrometer skrup adalah 2,30. Kita putar lagi, lihat. Nah, seperti itu. 2,67. Lagi 3,0. Lagi 3,44. Ya. Ini contoh pembacaan alat ukur pada mikrometer skrup. Oh iya. Ini contoh lainnya. Coba Anda jawab, ini berapa? Oke, kita jawab. Pada skala tetap atau skala utama 4,5. 4,5 46. Jadi 4,96. A 4,85, B 4,90, C 4,96, D 4,98, E 5,00. Jawabannya adalah 4,96. Itu dia bentuk lainnya bagaimana. Ini 3,5. 3,5 35, 36, 37, 38. Jadi 3,88. C jawabannya. Oke.
Cukup sampai di situ contoh soal yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.